Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Qoridatus Saadah dengan NIM 38, Irananda Safira dengan NIM 12, dan Yusril Indrawardana dengan NIM 34 akan mepresentasikan tentang teori dari Erich Fromm. Memiliki adalah sebuah hasrat yang normal dimiliki oleh setiap manusia. Namun bagaimanakah jika berlebihan? Untuk teori dari Erich Fromm yang akan kita bahas pada kali ini adalah mengenai to have or to be. Analisis kehidupan masyarakat industri yang dipandang mengarah pada kehidupan yang kurang sehat karena masyarakat industri di negara barat mengembangkan pola kehidupan yang bersifat hedonistik. Dampak kehidupan masyarakat industri akan mempengaruhi perilaku individu dan lebih jauh akan mempengaruhi karakternya. Egoisme berkembang akan menjadi masyarakat industri kapitalis. Pandangan Erich Fromm ini bahwa karakter masyarakat industri yang bersifat tamak, egois, dan mementingkan diri sendiri adalah sebagai hasil dari lingkungan sosial. Pertama yang akan kita bahas adalah to have. To have dalam bahasa Indonesia dapat diartikan memiliki. Yang dimaksud to have adalah kepuasan manusia untuk menikmati materi tidak akan ada batasnya. Karena kepuasan selalu menimbulkan ketidakpuasan yang lain. Untuk yang kedua adalah to be atau bisa diartikan menjadi. To be adalah hasrat manusia untuk melepaskan diri dari belenggu ketamaan dan egoisme. Selanjutnya kita akan membahas to have dari perspektif cinta atau love perspektif. Karakter memiliki yang dimanifestasi individu adalah menguasai objek. Karena menguasai objek, maka mencabut hak hidup dari objek tersebut berarti menghancurkan dan memperlakukannya seperti objek mati. Seseorang jika menggunakan perspektif ini dalam hubungannya, maka hubungannya akan menjadi tidak sehat karena dari salah satu pihak akan memiliki sifat membatasi, mengontrol, atau menghancurkan. Untuk selanjutnya adalah to have dari perspektif ekonomi atau ekonomi perspektif. Nilai manusia ditentukan dari sebuah kepemilikan materi. Jika seseorang tidak memiliki materi, maka nilai dirinya menjadi tidak ada. Dengan ini, maka masyarakat cenderung mengarah pada modus mengkonsumsi atau memiliki materi dan menjadikannya sebagai ketamakan. Dalam masyarakat industri saat ini cenderung mengarah ke arah kapitalistik atau selalu mencari kebutuhan berdasarkan keinginan, bukan berdasarkan apa yang dibutuhkan. Dan kebutuhan yang diinginkan tersebut menjadi tidak terbatas. Manusia mempunyai sifat egoistik, di mana mereka hanya berpikir untuk diri mereka sendiri, tanpa memandang atau melihat kehidupan orang lain. Selalu merasa tidak puas dengan apa yang telah dimiliki dan melihat orang lain sebagai objek yang bisa diperas. Untuk selanjutnya adalah to be dari love perspektif atau perspektif cinta. Karakter dimanifestasi adalah bentuk memberi, menjaga, memelihara, menghormati eksistensi, dan mendorong kehidupan ke arah yang lebih baik. Seseorang jika menggunakan perspektif ini dalam kehidupannya, maka hubungannya akan menjadi produktif. Karena di situ mereka akan menjaga, memelihara, atau menghidupkan
sehingga tidak ada sifat egois dalam diri mereka dan cenderung untuk selalu menjaga pasangan mereka. Untuk selanjutnya adalah to be dari perspektif ekonomi atau ekonomi perspektif. Hasrat untuk memenuhi hajat dengan tidak mengedepankan sikap serakah yang dapat menimbulkan kehancuran alam, perebutan, dan perampasan hak orang lain, ketidakadilan, bahkan pertentangan yang dapat menimbulkan peperangan antar individu, kelompok sosial, bangsa, dan masyarakat. To be dalam ekonomi perspektif berarti membatasi produksi industri agar masyarakat tidak konsumtif. Teknologi dibangun dengan tujuan untuk membangun, tidak untuk merusak. Sehingga mereka berkebalikan dengan to have yang berorientasi masyarakat kapitalis dan komunis mendasarkan pada keutamaan material, sehingga tetap ada pertentangan atau kelas sosial di antara mereka. Sedangkan di to be, kelas-kelas sosial sudah tidak terlalu dipandang karena mereka lebih memandang kemanusiaan. Selain kedua perspektif tersebut, juga bisa dilihat dari perspektif pendidikan. Sebagai contoh, jika memiliki orientasi to have atau memiliki, siswa cenderung menulis apa yang disampaikan oleh guru. Mereka memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru semuanya, dan ketika diberi pertanyaan oleh guru, mereka cenderung untuk menjawab persis sama seperti yang dikatakan oleh gurunya. Namun berbeda dengan siswa yang memiliki orientasi to be atau menjadi. Pikiran siswa tidak menjadi kosong. Mereka sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijadikan bahan diskusi ketika pembelajaran mereka. Mereka cenderung aktif saat di kelas, sehingga seakan-akan menghadapi sesuatu tidak seperti bank atau simpanan yang hanya menyimpan apa yang dikatakan oleh guru, kemudian menyampaikannya kembali saat ada pertanyaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai orientasi kehidupan to have. Analisis kehidupan industri, contohnya sumber kehidupan yang tidak sehat, kecemburuan sosial, pertentangan, konflik, bahkan peperangan. Cara pengendalian adalah dengan pengendalian terhadap produksi industri agar tidak merangsang masyarakat menjadi konsumerisme. Pengendalian teknologi untuk menjaga hubungan harmonis antara masyarakat dengan lingkungan. Sedangkan orientasi kehidupan to be adalah menciptakan kehidupan yang lebih sehat, harmonis, kerjasama, tolong-menolong, saling mendorong, dan saling memajukan, membebaskan diri dari belenggu ketamakan. Orientasi kehidupan to be ini selaras dengan adanya agama, di mana dalam agama tersebut mengajarkan untuk apa yang dimiliki hanyalah sebuah titipan dari Tuhan Yang Maha Esa. Titipan tersebut dapat sewaktu-waktu hilang atau diambil kembali dan bersifat tidak kekal. Ini adalah salah satu contoh puisi dari to have yang dibuat oleh Erich Fromm. Sedangkan ini adalah contoh puisi to be yang dibuat oleh Erich Fromm. Dapat dilihat sendiri, silahkan.
Demikian presentasi kita dari kelompok ini. Jika ada yang perlu didiskusikan oleh teman-teman, silahkan. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.